orang pinter itu tidak bisa menjadi apapun secara serius. Orang itu kalau pinter itu kan wawasannya luas, dia ngerti macam-macam, akhirnya malah susah yakin, susah untuk mantep, karena ilmunya banyak, perspektifnya luas. Itu kadang-kadang malah tidak jernih kalau membaca sesuatu. Jadi pikirannya disibukkan oleh teori-teori yang ada di kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Bismillah. Menarik nanti kalau teman-teman membaca The Brother Karamazov. Dia bilang begini, kata Dostoyevsky, tentang kebodohan ini. Ini semua orang kan ingin menghindar dari kebodohan. Tapi dia punya persepsi sendiri tentang kebodohan ini. Kata Dostoyevsky, semakin bodoh seseorang, justru semakin dekat dia dengan kenyataan. Semakin bodoh seseorang, semakin dia jelas. Kebodohan itu ringkas dan tanpa trik atau seni apapun. Sementara kecerdasan itu berkelit dan menyembunyikan dirinya sendiri. Kecerdasan itu tanpa prinsip. Sedangkan kebodohan itu jujur dan lugas. Ini kalimatnya ini perlu dimaknai agak hati-hati nih nanti. Jangan-jangan setelah ini terus teman-teman saya milih bodoh saja lah Pak kalau begitu. Ya maksudnya Dostoyevsky tidak ke situ. Yang dimaksud oleh Dostoyevsky itu kurang lebih begini. Jadi orang yang pinter itu karena ilmunya banyak, perspektifnya luas, itu kadang-kadang malah tidak jernih kalau membaca sesuatu. Jadi pikirannya disibukkan oleh teori-teori yang ada di kepalanya. Jadi dia sibuk membaca dengan teori-teori yang dia miliki. Akhirnya sulit memahami kenyataan apa adanya. Ya karena terdistraksi, terhalangi oleh kepandaiannya. Sementara orang bodoh, saya tidak tahu ya kalimat bodoh ini semoga tidak sensitif ya. Maksudnya orang yang wawasannya tidak terlalu luas, yang sederhana apa adanya memahami kenyataan, itu cenderung lebih jujur, lebih lugas apa adanya. Dia akan membunyikan ya sejauh yang dia lihat, tanpa didistraksi oleh banyak teori. Jadi ini konteks pemahaman untuk quotes ini, kalimat dari Brother Karamazov ini. Ya intinya sebenarnya meminta kita untuk memahami kenyataan secara lebih jujur dan lugas. Tidak harus dibulet-bulet, tidak harus dirumit-rumitkan. Wong yo fakta biasa-biasa, kadang-kadang kan kalau ilmuwan itu jadi rumit, jadi bulet ndak karu-karuan. Ingin ngomong sesuatu yang bisa dinyatakan dalam 2-3 kalimat itu kalau ilmuwan itu bisa jadi satu buku, bisa jadi satu artikel panjang. Nah ini tambah rumit kata Dostoyevsky, tambah ndak jelas. Baik, ini ada kalimat yang unik tentang kebodohan juga dari Dostoyevsky. Dia menyatakan begini, orang pinter itu tidak bisa menjadi apapun secara serius. Hanya orang bodoh yang bisa menjadi sesuatu. Ini juga kita baca konteksnya ya, jangan digeneralisir untuk semua kasus. Maksudnya Dostoyevsky itu begini loh. Orang itu kalau pinter itu kan wawasannya luas, dia ngerti macam-macam, akhirnya malah susah yakin, susah untuk mantep. Orang pinter itu mau ini, nanti jangan-jangan begini, mau itu, nanti jangan-jangan begitu. Dia tahu berbagai alternatif yang berbeda dari kebenaran atau kebaikan yang mau dia ambil. Akhirnya jadinya tidak terlalu mantep.
Tapi orang yang tidak pinter, atau katakanlah orang yang bodoh, seperti yang mungkin sering kita lihat, orang-orang yang tidak ngerti banyak hal itu biasanya lebih mudah diyakinkan, lebih mudah mantap ketika memahami sesuatu. Jadi orang pinter sulit untuk jadi apapun secara serius, karena dia tahu kelemahan-kelemahannya, dia tahu kemungkinan-kemungkinan salahnya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang belum matang ilmunya itu lebih mudah memutuskan, lebih mudah mantap. Makanya kadang-kadang ya ada orang itu sampai umurnya banyak sekali, ilmunya mateng, itu malah sulit untuk menemukan jodoh menikah. Mungkin karena mikirnya panjang. Jadi ada calon ini, dia merasa, wah kalau calon pasanganku begini, nanti kalau dia begitu gimana? Orang kayak gini itu cirinya gini. Wah ini nanti jadi masalah dan lain sebagainya. Akhirnya dia lambat memutuskannya. Dibandingkan mungkin anak-anak muda yang belum banyak ngerti apa-apa, yang penting jatuh cinta terus pingin kawin, pertimbangannya tidak terlalu panjang. Oh itu lebih mantap menjalani pernikahan. Ini contoh saja, ilustrasi kasar-kasaran ya. Jadi itu yang dimaksud dari quotes ini tentang kebodohan dan kepintaran. Jadi orang pinter itu ya bagus sih, luar biasa, tapi kadang-kadang secara praktis mereka ini tidak mantep. Jadi kalau dimintai pertimbangan apa-apa itu dia tidak terlalu mantep nasihatnya. Kenapa? Dia sendiri tahu berbagai alternatif kelemahan-kelemahan dari nasihatnya itu. Jadi mau saya suruh sabar, tapi nanti orang sabar itu kecenderungannya dia tidak maju, dia susah untuk bertanding, berlaga di dunia yang serba cepat kompetitif ini. Mau saya suruh. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat tidak mantap. Itu cirinya orang pinter. Nah, jadi teman-teman, Pak saya kok sulit memutuskan, ya Pak saya kok sulit mengambil keputusan tentang sesuatu, kok tidak mantap ya Pak saya jadi apa-apa. Itu jangan-jangan teman-teman sudah pinter, pikirannya luas, jadi pertimbangannya macam-macam, jadi kurang mantap. Baik, ya ini perspektif yang berbeda tentang kepandaian dan kebodohan dalam hidup. Nah, ada lagi yang menurut saya kalimat yang menarik dari Dostoyevsky tentang kecerdasan, tentang intelektualitas. Kata dia, diperlukan lebih dari kecerdasan untuk bertindak secara cerdas. Pinter dalam pikiran saja tidak cukup. Orang juga harus pinter dalam keputusan dan tindakan. Pinter dalam keputusan dan tindakan inilah nanti yang dalam filsafat sering kita sebut bijaksana. Jadi berpikir rasional saja, berpikir kritis saja tidak cukup. Kita perlu berpikir yang bijaksana. Berpikir yang sesuai dengan konteks, dengan situasi. Itu yang disebut bertindak secara cerdas. Tidak selalu kebenaran itu mungkin harus diungkapkan apa adanya. Ada kalanya kita agak muter sedikit, ada kalanya malah justru kita harus diam biar tidak mengacaukan yang lebih besar. Itu namanya bijaksana. Jadi ya teman-teman yang pengalaman hidupnya banyak nanti ngerti kok bagaimana bersikap bijaksana itu. Jadi yang pertimbangannya tidak sekedar kebenaran yang rasional. Karena kalau kebenaran yang rasional saja kadang-kadang kita keliru memutuskannya. Kalau hanya sekedar 1 tambah 1 2 ya kadang-kadang tidak pas. Seperti ceritanya Confucius tadi. Kalau hanya sekedar melihat aspek benar 1 tambah 1 2, 8 kali 3 24, ya orang bisa kehilangan nyawa. Di sini pinternya pembacaan situasi demi kebijaksanaan. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.